Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengarsipan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Baiklah, langsung saja saya mulai dari surat masuk terlebih dahulu. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai SOP surat masuk dan surat keluar. Karena pengarsipan dokumen yang baik tidak lepas dari proses administrasi yang baik. Yang pertama, SOP pengelolaan surat masuk dan arsipnya. Mulai dari staf atau pengadministrasi umum menerima surat, mengagendakan surat, dan mencatat lembar disposisi. Kemudian, staf menyerahkan surat masuk kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa dan diberi paraf. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memeriksa surat kemudian memberi paraf pada surat. Kemudian, staf memberikan surat masuk ke sekretaris dinas untuk diperiksa dan diberi paraf. Surat masuk dan lembar disposisi diperiksa dan diberi paraf oleh sekretaris dinas. Kemudian, staf menyerahkan surat masuk yang telah diparaf oleh sekretaris dinas kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk diberikan disposisi. Kemudian, Kepala Dinas mendisposisikan surat masuk. Sekretaris Dinas menerima disposisi surat masuk dari Kepala Dinas, ditelaah kembali oleh Sekretaris Dinas, kemudian surat masuk diserahkan ke staf untuk diarsipkan dan didistribusikan. Kemudian staf menyiapkan untuk arsip digital terlebih dahulu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah men-scan surat masuk dan disposisinya. Kemudian setelah di-scan, file hasil scan diberikan nama sesuai dengan data surat tersebut. Kemudian, mengarsipkan dokumen digital ke dalam Google Drive dan hard disk sebagai arsip digital atau elektronik. Di sini, saya telah menyiapkan AppSheet untuk pengarsipan digital. Jadi nantinya file yang telah di-scan itu di-upload melalui AppSheet dan otomatis tersimpan pada Google Drive. Kemudian menginput data surat masuk dan penyimpanan arsip digital ke dalam database surat masuk di Microsoft Excel. Tujuan dari penyimpanan data ini di Microsoft Excel adalah untuk mempermudah nantinya dalam mencari data surat tersebut secara offline seperti itu. Walaupun dalam AppSheet nanti database itu sudah otomatis tersimpan juga dalam Google Spreadsheet, tetapi itu hanya bisa dibuka secara online seperti itu. Kemudian setelah diarsipkan, staf mendistribusikan surat masuk ke bidang atau bagian sesuai disposisi surat tersebut. Untuk SOP pengelolaan surat masuk dan arsipnya telah selesai. Yang pertama, men-scan dokumen surat masuk dan disposisinya. Mengapa dengan disposisinya? Karena dengan disposisi kita tahu surat masuk tersebut didistribusikan ke bagian atau bidang yang mana. Di sini sebagai contoh surat masuk yang telah di-scan, yaitu surat pada tanggal 12 Agustus 2021 dari Bapak Irwansyah Sihombing mengenai permohonan mengikuti seleksi izin seleksi pasca sarjana S2. Selanjutnya menginput data surat ke dalam form database surat masuk. Menginput tanggal terima sesuai dengan tanggal terima surat, nomor agenda sesuai dengan nomor agenda penerimaan, tanggal surat sesuai dengan tanggal surat tersebut, perihal surat sesuai dengan perihal surat, pengirim surat yaitu Bapak Irwansyah Sihombing,
Kemudian, distribusi surat sesuai dengan data pada lembar disposisi, yaitu kasubag umum. Kemudian, penamaan file surat masuk. Untuk memudahkan kita dalam pencarian, format penamaannya adalah tanggal surat, underscore asal surat atau pengirim surat, underscore perihal dari surat tersebut. Sebelum kita menyimpan file tersebut ke dalam folder, kita buat foldernya terlebih dahulu untuk penyimpanan surat masuknya, di mana penyimpanan surat masuk ini nantinya disesuaikan dengan data distribusi surat. Maka folder-folder yang dibuat juga disesuaikan dengan nama-nama bagian di mana surat tersebut didistribusikan. Kemudian di folder tersebut, di dalam folder tersebut dibuat lagi folder dengan nama bulan untuk memudahkan klasifikasi surat berdasarkan waktu penerimaannya. Selanjutnya, menginput file ke dalam folder. Karena surat tersebut didistribusikan ke kasubag umum dan kepegawaian, maka dimasukkan ke dalam folder kasubag umum dan kepegawaian dan dalam folder Agustus 2021. Selanjutnya, mengupload file ke dalam AppSheet. Yang pertama, kita harus login dulu di akun Google. Untuk akun dan passwordnya nanti saya infokan di dalam grup WhatsApp. Setelah login, nanti kita pilih My Account, kemudian klik My Apps, scroll ke bawah, pilih arsip digital, surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya, pilih surat masuk, klik Add, tanda tambah yang biru, kemudian masukkan data surat sesuai dengan yang tadi kita input di dalam database. Nomor agenda surat, tanggal suratnya, tanggal surat diterima, perihal surat tersebut, kemudian asal surat, kemudian distribusi surat, tinggal kita pilih saja, diklik di subbagian umum dan pegawaian, langsung done, lalu kita upload filenya, klik di dokumen, kemudian pilih filenya, langsung diklik save, telah tersave di dalam AppSheet. Sudah terklasifikasi secara otomatis dan database juga telah masuk ke dalam Google Spreadsheet. Selanjutnya, SOP pengelolaan surat keluar dan arsipnya. Dimulai dari kepala seksi mempelajari isi disposisi dengan membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut dan meminta persetujuan kepala bidang atau sekretaris dinas. Jika tidak disetujui, maka kepala seksi mengulang konsepnya kembali, dan jika disetujui, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kepala bidang memaraf konsep surat di lembar pertama tanda tangan surat sebelah kiri. Selanjutnya, kasubag umum dan kepegawaian mengoreksi konsep surat keluar. Jika sudah net, maka ditik net dengan membubuhkan paraf. Jika tidak, maka konsep surat dibuat kembali sesuai dengan koreksi kasubag umum dan kepegawaian. Selanjutnya, memproses menjadi tata naskah dinas rangkap 3 untuk diparaf kepala bidang di lembar pertama sebelah kiri surat. Selanjutnya diserahkan ke kasubag umum dan kepegawaian untuk diberi paraf jika disetujui. Jika tidak, maka diproses lagi di bidang. Setelah disetujui oleh kasubag umum dan kepegawaian, maka diantar ke sekretaris dinas untuk diparaf di sebelah kanan tanda tangan surat. Jika ada koreksi dari sekretaris dinas, maka surat diperbaiki kembali. Jika sudah diparaf, kemudian surat diantar ke kepala dinas untuk ditandatangani. Kemudian surat kembali ke sekretaris dinas dan memberikan lembar pengantar untuk surat yang telah ditandatangani kepala dinas dan memberikannya ke bagian penomoran surat.
Kemudian pengadministrasi umum memberikan nomor surat sesuai dengan kode klasifikasi dan stempel pada surat keluar. Satu untuk arsip yang ada paraf, satu untuk pengonsep surat, dan satu untuk alamat yang dituju. Kemudian pengadministrasi umum men-scan dokumen surat keluar, kemudian melakukan pemberian nama file dokumen sesuai dengan data surat keluar, dan mengarsipkan dokumen digital ke dalam Google Drive dan hard disk sebagai arsip digital atau elektronik, lalu menginput data surat keluar dan link penyimpanan arsip digital ke dalam database surat keluar di Microsoft Excel, lalu menyimpan arsip fisik sesuai dengan kode klasifikasi surat, dan yang terakhir, mengirim surat sesuai dengan alamat tujuan. Baiklah, untuk yang pertama pastikan ordner telah terlabeli dan disediakan sekat bulan dan tahun. Untuk file akan saya bagikan di grup WhatsApp. Sebagai contoh surat, kita gunakan surat keluar ini yang tertanggal 30 Juli 2021 tentang permohonan pemeriksaan khusus yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita scan dulu dokumennya. Di sini saya menggunakan aplikasi CamScanner ya Bapak Ibu. Selanjutnya menginput data surat ke dalam form database surat keluar. Ini tidak jauh berbeda dengan surat masuk yang sebelumnya, tinggal disesuaikan saja dengan kolom yang ada pada form tersebut. Selanjutnya melakukan penamaan file. Ini agak berbeda dengan surat masuk yang sebelumnya. Untuk formatnya itu, yang pertama adalah tanggal surat, underscore perihal surat, kemudian underscore nomor surat. Selanjutnya memasukkan file ke dalam folder. Karena ini surat keluar, maka kita masukkan ke dalam folder surat keluar. Kemudian sesuai klasifikasi di bagian umum dan sesuai bulan pada bulan Juli. Selanjutnya mengupload file ke AppSheet. Tidak berbeda dari surat masuk, kita tinggal pilih aja surat keluar, kemudian pilih add, lalu isi data sesuai dengan data surat. Tinggal disesuaikan saja pengisiannya dengan kolom yang ada, tanggal surat diisi dengan tanggal surat, nomor surat diisi dengan nomor surat. Perihal surat sesuai dengan data surat yaitu permohonan pemeriksaan khusus. Kemudian tujuan surat yaitu pada Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sifat suratnya biasa. Kategori ini diisi sesuai klasifikasi yaitu bagian umum. Kemudian upload dokumen tinggal diklik saja maksud saya. Kemudian tinggal pilih save. Nah, data sudah masuk di dalam AppSheet dan juga Google Drive. Database juga sudah terinput secara otomatis ya ketika kita mengupload di dalam AppSheet tersebut. Ya, untuk tanggal, hal, tujuan, sifat surat dan penyimpanannya. Dan apabila kita butuh surat tersebut, kita tinggal klik saja pada AppSheet, pilih dokumennya, kemudian akan tampil dokumennya, tinggal di-download saja, seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya buat ini dapat memberikan manfaat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam pengelolaan arsip ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.